Di antara pertanyaan itu, bagaimana kalau kita sholat di tempat yang kita ragu-ragu sucinya? Apakah suci atau tidak lantainya misalnya? Sedangkan kita sholat pakai sajadah. Saudara-saudaraku semuanya, di antara syarat daripada sholat itu harus suci tempat. Ini harus. Karena pernah kejadian di Masjid Nabawi, ada orang Badui kencing di pondok masjid, kemudian setelah itu disiram dengan satu ember air. Ini jadikan hujah bahwasanya tempat itu harus suci ketika kita mau sholat di atasnya. Pertanyaannya adalah, tempat itu memang kelihatan bersih suci, tapi kita ragu-ragu. Bagaimana? Kalau ragu-ragu, maka hukumnya tetap suci. Jadi kalau memang kelihatannya suci, kelihatannya bersih, maka tetap itu hukumnya adalah suci, walaupun itu ada keraguan. Al-yakin la yazalu bisak, bahwa keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, Islam menganjurkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersih pakaian kita, bersih tempat kita, bersih badan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang kita sembah adalah Allah yang maha gagah, yang maha kuasa? Bahkan dalam salah satu hadis, Allah itu indah, Allah cinta kepada keindahan. Dalam hal pakaian harus bersih, bukan hanya bersih rapi. Dalam tempat harus bersih suci, bukan hanya bersih suci, usahakan tempat juga rapi. Ini etika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, memang kadang-kadang banyak ibu rumah tangga yang dalam hal masalah membersihkan air kencing ini nggak paham. Misalnya anaknya kencing di lantai lalu dipel begitu aja, lalu atasnya pakai sholat, ini masalah. Sering ini kejadian, kencing kemudian dipel begitu aja, dilap, tidak diguyur air, ini masalah. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada air kencing di atas lantai, maka itu memang boleh dipel dulu, baru setelah itu harus diguyur dengan air. Kenapa demikian? Ada kisah yang sangat menarik ketika ada orang Badui yang kencing di pojok masjid. Ketika para sahabat marah, kata Rasulullah, biarin saja dulu. Da'uhu, biarin saja, biarkan saja sampai selesai, biar nggak kemana-mana itu air kencingnya. Setelah itu apa? Wariku ala bauli sijlan min ma. Kata Rasulullah, siram di tempat air kencingnya itu dengan satu ember air. Disiram, bukan dilap. Diguyur, bukan hanya dilap pakai alat pel. Ini etika kita membersihkan tempat yang terkena najis. Saudara-saudaraku semuanya, maka ibu-ibu rumah tangga harus paham bagaimana membersihkan daripada najis, bagaimana supaya lantai kita terbebas dari najis. Gak cukup dengan dilap. Ketika ada air kencing, dilap dulu memang, kemudian baru diguyur air. Jangan dilap udah selesai, enggak. Saudara-saudaraku semuanya, inilah pentingnya kita bicara dengan ilmu. Itulah pentingnya kita faham dengan agama, faham dengan fikih. Sebab kalau tempat kita mutanajis, terkena najis, kita pakai sholat, maka sholat kita tidak sah. Bagaimana kalau memang lantai itu najis, sholatnya pakai sajadah, seperti pertanyaan tadi? Itu sah sholatnya. Karena kita sholat bukan di lantainya, tapi di atas sajadah. Jadi kalau memang lantai itu mutanajis, terkena najis, kita sholat pakai sajadah, dan kita sholat di atas sajadah, maka sholat kita sah. Sholat kita sah, asal kaki kita tadi tidak nempel lantai dalam kondisi basah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya.